Seperti kita ketahui ya bahwa pencemaran udara di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain sangat parah, di mana kota-kota besar tersebut mengalami problem pencemaran udara dengan bersumber utama itu dari kendaraan bermotor. Nah, untuk itulah saat ini kiranya perlu dibuat satu standar untuk menetapkan standar emisi bagi kendaraan tersebut, antara lain standar karbon. Nah, dengan demikian, dengan adanya standar karbon, nantinya pemerintah bisa menerapkan satu kebijakan fiskal di mana kendaraan yang tidak memenuhi standar karbon atau karbon yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor tersebut melampaui standar, maka harus dikenakan penalti berupa cukai karbon. Nah, sebaliknya nanti kendaraan bermotor yang mampu memenuhi standar karbon, di mana karbon yang keluar dari knalpot kendaraan tadi di bawah standar, maka setiap gram kekurangan dari standar tadi akan diberikan insentif. Nah, dengan demikian nanti harga jual kendaraan yang memiliki emisi karbon lebih rendah akan lebih murah di pasar. Baik, Pak Puput, apakah sudah ada komunikasi dengan kementerian terkait mengenai hal ini? Sebenarnya kita sudah cukup lama ya, tahun 2013 ketika pemerintah menerbitkan PP 41 tahun 2013 tentang insentif pajak berupa pengurangan PPNBM untuk kendaraan yang kategori LCGC (Low Cost Green Car) dan LCEV (Low Carbon Emission Vehicle). Nah, di saat itulah kami sudah menyampaikan kepada pemerintah sektor terkait, ya, apakah Kemenperin, kemudian Kemenhub, Kemen KLHK, dan juga Kementerian Keuangan tentunya dalam konteks ini Badan Kebijakan Fiskal. Gitu. Kita sudah cukup lama berkomunikasi dengan beliau-beliau di pemerintahan untuk mengkomunikasikan hal ini. Namun demikian memang ada semacam kekuatan luar biasa ya untuk menghambat adanya standar karbon, apalagi disertai dengan insentif disinsentif fiskal tadi gitu ya. Di mana hal ini memang akan menjadi ancaman bagi kendaraan yang berkarbon tinggi gitu. Baik, saya akan ke Pak Bebin. Pak Bebin, ini menurut Anda sebagai pengamat, bagaimana tanggapan Anda dengan adanya rencana dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal ini terkait adanya insentif dan disentif terkait kebijakan standar emisi karbon? Pada dasarnya saya pikir apa yang diusulkan ini baik sekali gitu ya. Tetapi dari pihak pemerintah juga harus ada take and give-nya. Take and give yang saya maksudkan adalah bahwa penyediaan bahan bakar yang ada di seluruh negara kita itu benar-benar memenuhi standar Euro 4. Jadi tidak ada kompromi lagi, oh yang tipe ini ya biarkan dulu lah, yang jenis ini yang betul-betul Euro 4. Tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Sehingga jika ingin diterapkan, itu tidak ada area abu-abu, hitam atau putih, gitu ya. Seperti tadi dikatakan, ketika standar emisinya memenuhi batasan karbonnya, ya tentunya layak untuk mendapatkan insentif. Tetapi ketika ada tipe kendaraan yang mencoba berkompromi dengan standar emisinya, ya tentunya harus membayar pajak lebih mahal. Saya pikir itu juga berlaku kok di luar sana, di negara-negara maju juga seperti itu. Anda masih mau pakai kendaraan ini sementara tahu bahwa standar emisinya tidak memenuhi atau bahasa sehari-hari memang knalpotnya jorok, ya bayar aja pajaknya gitu. Jadi saya mendukung sekali, tetapi pemerintah juga perlu menyediakan bahan bakar Euro 4 ya standar gitu ya di seluruh pompa bensin yang ada. Baik, saya akan ke Pak Puput. Pak Puput, gimana nih menurut Anda? Kalau kata pengamat otomotif gitu Pak Bebin, ini harus ada standar Euro 4. Apakah memungkinkan untuk menyamaratakan seluruh kendaraan bisa masuk ke Euro 4 dulu Pak Bebin? Apakah ini juga menghambat dari rencana komite Anda? Ya, sebenarnya ada dua hal emisi yang diatur ya, yang disampaikan Pak Bebin tadi, standar Euro 4 ya misalnya. Itu yang diatur adalah local air pollution, misalnya parameter PM10, PM2,5, kemudian hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida. Gitu. Artinya emisi yang menyebabkan pencemaran udara sekitar sehingga menyebabkan kita sakit
atau terkena penyakit terkait dengan pernafasan gitu, atau bahkan sampai ke kanker ya, kanker gitu. Nah, kemudian di sisi lain selain ada emisi local air pollution seperti yang saya katakan tadi, di sisi lain juga ada emisi rumah kaca ya, gas rumah kaca atau greenhouse gas emission. Jadi konteks karbon itu yang diatur, yang akan dimitigasi, yang dikurangi itu nanti adalah emisi karbon, Mhm. di mana memang tidak akan terkait langsung dengan standar kendaraan bermotor, apakah itu Euro 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ataupun 6 gitu. Jadi memang untuk mengatur atau memitigasi karbon dari kendaraan bermotor, kita bisa mengabaikan standar kendaraan bermotor tadi. Dengan demikian kita juga bisa mengabaikan fuel quality dari BBM yang harus diisikan kepada kendaraan bermotor tadi gitu. Jadi untuk sementara Pak Bebin kita untuk konteks standar karbon kita bisa mengabaikan standar kendaraan bermotor satu, dan yang kedua kita juga bisa mengabaikan spek BBM-nya gitu. Yang penting nanti kendaraan bermotor ini memang didesain sedemikian rupa di mana kendaraan bermotor itu sangat efisien dalam menggunakan BBM-nya. Dengan demikian, kendaraan bermotor yang sangat efisien penggunaan BBM-nya, otomatis dia akan rendah emisi karbonnya. Nah, konteks inilah nanti sebenarnya yang kami usulkan kepada pemerintah itu, kami tidak fanatik ke teknologi tertentu. Apakah IC teknologi, apakah Mhm. itu juga electric vehicle, terserah. Artinya Baik. produsen silahkan saja memproduksi teknologi kendaraan bermotor. Yang penting nantinya memenuhi standar karbon.